Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rizkinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri orang yang dihormati dan disegani oleh makhluk halus. Lantas, orang seperti apakah yang disegani oleh makhluk halus? Seperti biasanya, sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasinya agar segala informasi yang kami sajikan bisa Anda nikmati dengan cepat. Terima kasih. Kita semua sudah paham bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang hidup di atas bumi ini. Namun, ada makhluk dari golongan bangsa lain yang hidup berdampingan dengan kita, yakni bangsa jin. Kehidupan manusia dengan makhluk halus hanya dipisahkan oleh selapu dimensi yang sangat tipis sekali. Oleh sebab itulah, mereka mudah masuk ke dalam dimensi manusia dan begitu juga sebaliknya. Dalam interaksinya yang begitu dekat ini, ternyata ada beberapa golongan manusia yang memiliki aura tertentu yang bisa membuat para makhluk halus menjadi begitu segan, bahkan hormat kepada mereka. Aura tersebut timbul dan terbentuk disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor alami, kelahiran, ataupun karena sifat dan perbuatan dari manusianya itu sendiri. Sahabat beriman, berikut adalah ciri-ciri orang yang disegani makhluk halus. Yang pertama adalah orang tersebut memiliki kodam pendamping yang berusia sepuh. Apabila Anda memiliki kodam pendamping yang berusia sepuh, katakanlah berusia ribuan tahun, maka tak disadari ataupun tidak, Anda merupakan yang dihormati oleh makhluk halus karena kehadiran kodam pendamping tersebut. Makhluk halus yang berusia lebih muda dari kodam pendamping Anda dipastikan akan mundur atau kalah jika ingin mengganggu atau mengadu kesaktian. Kodam yang berusia sepuh, mereka mempunyai kesaktian dan energi yang lebih besar dibandingkan kodam yang berusia di bawahnya. Meskipun kodam pendamping yang sudah sepuh memiliki kesaktian dan kedikdayaannya yang besar, mereka amat sangat bijaksana dan juga mengayomi. Energi mereka juga lebih halus, serta mereka memiliki energi yang cenderung adem. Yang kedua adalah orang tersebut memiliki garis keturunan dari orang yang bukan sembarangan. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa garis keturunan adalah faktor utama yang melahirkan orang hebat juga sakti. Misalnya adalah keturunan para raja, orang yang dianggap suci dan lain sebagainya. Jika Anda memiliki darah keturunan dari leluhur seperti yang disebutkan tadi, maka Anda sedikit banyak akan mewarisi bakat kesaktian yang mereka miliki. Anda termasuk orang yang dihormati dan disegani oleh para makhluk halus. Memiliki darah keturunan yang demikian akan mempermudah Anda dalam menguasai hal-hal yang bersifat spiritual, bahkan terkadang tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Yang ketiga adalah orang tersebut memiliki ilmu agama atau spiritual yang matang. Pribadi yang rajin beribadah belum tentu memiliki spiritual yang matang. Ibadah dan nilai-nilai ajaran Allah haruslah benar-benar dijadikan suatu kesatuan dari kehidupan. Agama pada sejatinya dipergunakan sebagai batasan atau pengatur bagi diri kita sendiri agar terhindar dari perbuatan dosa. Pemahaman agama yang baik dan melakukan berbagai ibadah untuk kebaikan akan menjadikan seseorang memiliki spiritual yang kuat. Pribadi yang demikian biasanya akan memiliki daya batin dan pancaran aura yang berbeda dari orang kebanyakan. Hal tersebut juga akan membuat dirinya disegani dan dihormati oleh para makhluk halus. Yang keempat adalah orang tersebut biasanya bersifat pendiam.
Anda pasti juga setuju jika dikatakan bahwa orang yang pendiam justru lebih berbahaya dibandingkan mereka yang suka banyak bicara. Orang yang pendiam akan lebih suka menyendiri. Mereka jarang sekali ikut campur dengan masalah orang lain. Mereka juga akan lebih menjaga sikap dimanapun mereka berada. Rahasia orang pendiam paling besar adalah bahwa mereka akan lebih mudah menjalin koneksi dengan alam semesta, dan jika mau belajar, mereka akan lebih mudah terhubung dengan diri sejatinya. Yang kelima adalah orang tersebut mampu menguasai emosinya. Mampu menguasai emosi dalam hal ini termasuk juga mampu mengendalikan hawa nafsu di dalam dirinya. Hawa nafsu di dalam diri kita sejatinya adalah setan yang harus bisa ditundukkan. Menguasai emosi dan hawa nafsu tidaklah mudah. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama serta latihan yang konsisten. Ketika Anda berhasil berada pada level tersebut, maka Anda akan memiliki spiritual termasuk juga keimanan yang sangat kuat. Anda otomatis mampu membentengi diri Anda dari godaan-godaan, dan hal itu tentunya akan membuat Anda dihormati oleh makhluk halus. Yang keenam, orang tersebut memiliki perilaku yang sopan dan santun. Rasa hormat adalah perkara yang timbul dan dihasilkan dari tindak tanduk serta perkataan kita terhadap orang lain. Singkatnya, jika kita ingin dihormati, maka kita pun juga harus menghormati orang lain. Hal itu juga berlaku sama di dunia makhluk halus. Jika Anda memiliki rasa sopan, santun, serta menjaga sikap dan tutur kata dengan baik, terutama di tempat angker atau sakral, maka para entitas gaib yang berada di tempat itu juga akan menghormati Anda. Menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang tidak terlihat dengan cara melakukan salam terlebih dahulu, terutama ketika berada di suatu tempat yang dianggap mistis. Selain itu, setidaknya Anda juga tidak memikirkan hal-hal yang negatif dan tabu di tempat tersebut. Sebab makhluk halus memiliki kemampuan untuk membaca dan menerawang segala sesuatu yang ada pada pikiran Anda. Yang ketujuh adalah mereka memiliki sifat penyayang kepada semua makhluk. Rasa penyayang terutama kepada musuh atau orang yang membenci Anda adalah tanda memiliki pemahaman agama dan spiritual yang sangat baik. Rasa sayang yang tidak bersyarat akan bisa dirasakan oleh semua makhluk yang ada di sekitar Anda, baik itu sesama manusia, binatang, tumbuhan, dan juga makhluk halus. Sifat kasih sayang yang demikian bahkan dianggap sebagai pencapaian tertinggi dalam menekuni ilmu spiritual, dan hal tersebut akan membuat makhluk halus menghormati Anda. Yang kedelapan adalah mereka memiliki firasat dan intuisi yang tajam. Yang kedelapan adalah mereka memiliki firasat dan intuisi yang tajam. Pernahkah Anda berpikir bahwa intuisi yang datang kepada Anda adalah salah satunya bisa berasal dari bisikan makhluk halus? Bisa itu dari kodam, korin, leluhur, dan lain sebagainya. Makhluk halus tersebut membisikkan firasat yang menjadi intuisi sebagai wujud bahwa mereka menghormati dan ingin membantu Anda. Namun, Anda juga harus memilah terhadap bisikan yang sifatnya negatif karena banyak dari makhluk halus sifatnya adalah manipulatif. Sahabat beriman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semua yang disampaikan di dalam video ini berdasarkan istiqro atau penelitian dan sifatnya informasi, bukan sesuatu yang wajib diyakini. Harap kebijakan dari penonton. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.